Yonatan Dandar nih, ada gila yang jadi narapidana nih, Yonatan Dandar nih. Dia mengaku praktisi hukum toh, ya. Ternyata dia duduk bersama dengan penista-penista hukum nih, ilmu-ilmu hukum dinistakan nih. Mana ibu kalian tuh sebenarnya tuh kalian berani ibu ya? Kenapa kalian banci-banci semua? Nggak berani nih. Ini kebal hukum kan yang di ibu atas? kenapa? Kebal hukum kah yang di atas nih? Kebal hukum kah yang di atas sehingga kalian dinistakan itu? Kalian main anteng-anteng aja. Main anteng aja tuh. Karena apa? Karena memperjuangkan disiplin ilmunya itu nggak menghasilkan apa-apa, nggak laku itu ilmu hukum ya, nggak laku itu ilmu hukum. Yang laku itu adalah penyesatan. Ya, ada umur, ada usia ya. Aku Hayat masih dikandung badan. Aku bantu. Ibu pengen banget viral. Film rekamanmu. Pengen banget viral, Bu. Kalau Zuma nebeng viral ke aku itu bonus dia tuh. Makanya kalau kamu nebeng viral, jadikan aku konten juga. YouTube dia itu bukan jadiin konten, jadikan dokumentasi. Kalau dia tidak memurtadkan aku, ya menjadikan aku konten sampai 2 part YouTube-nya, jadikan aku konten memurtad-murtadkan umatnya Rasulullah Muhammad. Habis tuh umatnya Rasulullah Muhammad dimurtad-murtadkan, jadikan konten tuh. Buat apa? Buat viral channel YouTube-nya. Kencingin air Zam-Zam. Kenapa nggak kencingin air Zam-Zam kalian? Kenapa nggak kencingin air Zam-Zam aja kalian? Habis umatnya Rasulullah Muhammad kalian murtad-murtadkan. Ada yang mu'alaf tapi nggak pernah murtad. Bullshit kalian itu. Sudah diberitahu ke kalian terkemuka video. Nandar, lu tanggung jawab, Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Aku dimarahin orang gila. Yonatan Dandar nih, ada gila yang jadi narapidana nih, Yonatan Dandar nih. Dia mengaku praktisi hukum toh, ya. Ternyata dia duduk bersama dengan penista-penista hukum nih, ilmu-ilmu hukum dinistakan nih. Mana ibu kalian tuh sebenarnya tuh kalian berani ya? Kenapa kalian banci-banci semua? Nggak berani nih. Ini kebal hukum kan yang di atas? Ibu kenapa? Kebal hukum kah yang di atas nih? Kebal hukum kah yang di atas sehingga kalian dinistakan itu? Kalian main anteng-anteng aja. Main anteng aja tuh. Karena apa? Karena memperjuangkan disiplin ilmunya itu nggak menghasilkan apa-apa, nggak laku itu ilmu hukum ya, nggak laku itu ilmu hukum.
Yang laku itu adalah Perempuan penyesatan. galang itu lubang dalam, Tuhan hasilkan perempuan berapa mawar nih? asing itu lubang sempit. Ini Jamal Kudus nih. 200-an guys. Nyanyi Jamal Kudus. 200-an guys. Yang apa? Yang dalam jual ilmu hukum nggak laku ya Yonatan. sunyi sepi Hukumnya deh. di dekat Jualan aja Tuhan. Coba ngecebong. Itu yang laku. Dia punya Itu Bu. yang laku ya, Iwan. Perempuan Itu yang jalan laku ya, Iwan. itu lubang dalam, perempuan asing itu lubang sempit. Ya, kirimkan aja rekamannya ya. Aku siap viralin insya Allah. Ya, ada umur, ada usia ya. Aku Hayat masih dikandung badan. Aku bantu. Ibu viralin. pengen banget viral. Kirim rekamanmu. Pengen banget viral, Bu. Kalau Zuma nebeng Pengen viral banget ke viral. aku itu bonus dia tuh. Makanya kalau kamu nebeng viral, nebeng jadikan aku konten juga. YouTube dia itu Bukan jadiin kalau konten, tidak jadikan memurtadkan, dokumentasi. kalau dia Kalau tidak aku- memurtadkan Hei. aku, ya menjadikan aku Hei, konten hai manusia. sampai 2 part YouTube-nya jadikan aku konten memurtad-murtadkan umatnya Rasulullah Muhammad. Habis tuh umatnya Rasulullah Muhammad dimurtad-murtadkan jadikan konten tuh. Buat apa? Buat viral channel YouTube-nya. Setelah channel YouTube Ada apa sih, Bu? Ibu-ibu Facebook tuh padahal gini ya. ada loh cara viral yang dirilis oleh Tuhan loh. Kencingin air Samsam, kenapa nggak kencingin air Samsam kalian? Kenapa nggak kencingin air Samsam aja kalian? Habis umatnya Rasulullah Muhammad kalian murtad-murtadkan. Ada yang mu'alaf tapi nggak pernah murtad. Bullshit kalian itu. Sudah diberitahu ke kalian terkemuka video. Nandar, lu tanggung jawab Nandar. Sampai Ini ke Nandar nih. kerajaan neraka. Kayaknya ini gara-gara Yonatan Nandar. Jadi teman-teman ya, beberapa waktu lalu tuh Yonatan Nandar tuh dikejar-kejar janda-janda Kristus. Gara-gara dia tuh pakai filter jenggot-jenggot. Makanya lu jangan buka kan pakai filter itu lagi. Banyak cewek-cewek yang patah hati sama lu Nandar. Besok-besok kalau lu nggak suka bilang nggak suka. Kasih ke Pak Angon. Kasih ke Pak Angon mau dia mengembala itu. Jangan gitu Nandar. Nandar tuh teman-teman ya. Kenapa saya sengaja untuk tampilkan orang-orang seperti ini supaya kalian tahu namanya. Banyak orang juga yang salah kaprah kemarin dikira ini orang normal. Lalu kenapa sih ini bilang ini terus percaya? Nah, aku tampilin biar kalian tahu. Aku kasih kalian informasi. Berapa menit aku tampilkan itu supaya kalian tahu nanti. Dan itu berulang terus biar kalian tahu, oh kalau orang ini ngomong berarti dia ada sesuatu dengan dirinya gitu loh. Harus tahu kita mana orang yang layak didengar, mana yang tidak, supaya kalian itu nggak salah. Kenapa? Dia itu seorang dokter dulunya, lalu dia udah tidak lagi bekerja sebagai dokter karena dia pernah bermasalah dengan pemerintah karena mengatakan tidak ada pasien COVID. Gitu loh. Aja aku naikin. Memang dia masih mengakui Islam agamanya, tapi dia statement tentang keislamannya itu sudah banyak bertentangan dengan pendapat para ulama besar kita. Kenapa dia harus ditampilkan supaya kalau tidak salah? Udah kayaknya. Dia belum ini nih Nandar, dia belum didiagnosa sebagai ODGJ, tapi dia ini data tentang dia nih. Udah ada data, udah keluar tentang dia itu. Nih. Tentang dokter yang tidak percaya corona di Nrengkang tuh. Ini namanya tuh. Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Dr. Ardiana Adil. Ini surat dia nih, dia bikin. Nah, terus di sini. Seorang dokter di RSUD Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, Sulsel Ardiana Adil menyatakan dirinya tidak percaya COVID. Pernyataan itu dituliskan dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani dia tanggal 25 Agustus 2021. Nah, waktu dia bermasalah sama ini, dia belum berapologet Nandar. Dia belum dekat-dekat sama kita. Lu ingat nggak waktu dia masuk di Zoom? Oh iya, Nah, tahu itulah dia debat sama Bang Zuma. Jadi dia sudah dimusuhin sama masyarakat. Baru abis itu dia masuk di koma-koma diskusi karena Orangnya dia kayak gimana sih? Orangnya kayak ini gimana? orangnya. Ini orangnya nih. Ini orangnya nih. Orangnya cantik. Ini orangnya. Cantik Oh, itu mudanya. mau foto lama, enggak foto yang sekarang itu mau foto Dia masih foto lama. muda. Ya nggak tahu sekarang orangnya gimana. Kasihan sih beliau ini sih. Kasihan Oh, banget itu. sih. Tapi aku tuh Yang pakai tank top. tadinya aku baik sama beliau, tadinya aku baik sama dia loh. Cuman lama-lama aku lihat kok kayaknya makin lama makin parah, kejiwaannya terganggu. Ini ya, di mana ya? Itu dokter beneran apa dokter? Dia tuh stres. Iya dia terdaftar di ID. Dia terdaftar di ID Nandar.
Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten NRK menyoroti pernyataan dia. Nah, dia terdaftar di DID, tapi kemudian dinyatakan bahwa dia itu sudah banyak sesuatu yang bermasalah dari dirinya gitu loh. Nih, salah satu alasan dilakukannya drop out oleh pihak kampus, kata Sutrisno, adalah yang bersangkutan tidak pernah melaporkan hasil kegiatan belajarnya di Unhas. Terus Sutrisno juga membeberkan Ardiani ini juga telah mendapatkan surat teguran dari Sekda Nrengkang lantaran indisipliner dalam kapasitasnya sebagai seorang ASN. Jadi dia sudah banyak melanggar. Memang kayak suka, iya. Belum dimasuk, Agak lain sih. teman-teman, dia belum didiagnosa ODGJ ya, belum. Tapi agak lain sih kalau seorang dokter beneran kok kayak gitu. Loh, emang dokter nggak boleh ODGJ? Ilmuwan aja ada yang ODGJ, kok ada yang bundir kok? Iya, otak kanannya Kan itu bukan emang yang mata mandar, dapat otak Nih, kiri. Kapolres AKBP Andi Sinjaya mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan terkait surat pernyataan tersebut. Nah, ini nih, mana nih? Jadi memang ada nih, di sini dikatakan juga kalau dia tuh kayak suka marah-marah gitu nih, ada nih. Rekan ininya, mana nih? Dari sejak dahulu memiliki watak yang cukup keras, Dr. Ardiani itu belum memperpanjang STR. Tuh. Menurut dia, Dr. Ardiani juga berstatus ASN, tuh ASN loh dia loh. Jadi jangan sangka orang-orang yang ASN, mereka terpelajar itu mereka tidak bisa depresi, teman-teman ya. Bisa. Ada faktor-faktor. Mungkin kalau teman-teman belajar psikologi, ada namanya psikologi menjelang dewasa, fase selanjutnya itu banyak. Kalau mungkin kalian lihat kenapa banyak ibu-ibu yang udah agak berumur, bapak-bapak yang agak berumur tuh di saat usia tuanya itu dia kayak cari-cari perhatian gitu ya. Kenapa? Spesialis kan dia, Ti? Oh, Apa dia spesialis dokter dia? umum kayaknya. Umum ya? Nggak dia Oh, gitu. Jadi dia itu kayak gini loh. Usia-usia dewasa itu kalau tidak dapat perhatian, maka dia akan mencari perhatian. Kalau dia tidak bisa aktualisasikan apa yang dia mau, itu dia bisa masuk ke ranah yang lebih lanjut. Mungkin belum ada dokter kejiwaan yang mendiagnosa dia, mungkin gitu loh. Gitu. Mungkin nggak apa ya namanya, nggak dianggap serius dianya gitu loh. Mungkin karena orang masih menghargai dia sebagai kemanusiaan gitu loh. Aku jujur pertama ketemu dia tuh aku kasihan tau, sampai aku kaget waktu dia debat sama Bang Zuma. Dia maki-maki Bang Zuma, dia menghujat Bang Zuma. Lama-lama dia, tadinya aku sama dia baik guys. Tadinya tuh aku bahkan biarkan dia bicara karena aku nggak mau kita rendahin saudara kita Muslim. Tapi lama-lama tiba-tiba dia diserang mungkin sama apologet. Jadi dia ikut menyerang aku. Kenapa? Karena mungkin dia nganggap aku tidak berpihak ke dia gitu. Akhirnya dia nyerang aku. Naik lagi. Ibu bener ODGJ, Ibu ada masalah apa, Bu? Nggak ada lah yang nggak ada ODGJ, ngaku udah ODGJ kelihatan dadar. kan, udah kelihatan kan. Dia kan ngaku sendiri tuh, dia itu bertulus-tulus bak merpati, berlicin-licin bak belut ya, bermanis-manis bak gula. Tapi apa, nusuk dari belakang. Licik baluan budak itu. Apanya, Ibu? Aku Semua tusuk. tipikal daripada murtadin kafir nifak tuh. Ahli kerak neraka al-jahannam laknatullah alaih. Dia sosokan mau seperti Paulus. Hei kau Paulus itu cerdas, jenius, IQ di atas rata-rata. Kau siapa kau? Cebong ngacak lo. Kalau Paulus si serigala itu ya, yang senantiasa bertakiyah domba, berpura-pura muslim, itu dia mampu memalsukan Injil asli yang diwartakan oleh Yesus dan Yohanes di saat itu. Kau apa kuasamu? Hah? Sebar kentut aja di sini. Sok-sokan di sini Kuasaku kuat, adalah kuasa kau. bisa menurunkan dan menaikkan. Dari mana aja kau punya Menurut- kuasa kau memalsukan? Ini kuasaku, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Ludah kudus beraksi. Lima delik. Bener-bener hilang, saudara. Wih, gila. Sakala kala kabum lalala. Serius, teman-teman, hilang dia. Tiup. Hilang. Coba datang lagi, bisa nggak datang lagi nggak? Coba datang lagi, bisa nggak? Bisa. Aku datangkan kembali dengan kekuatan. Batu Iman, coba saksian nih. Yesus. Lima delik. Pengakuan dia nanti. Gila, bisa ngilang. Iya bisa hilang dia, aku bikin.
Belaku. Datanglah. Dengan kekuatan roh-roh yang ada dalam tubuh dan jiwa, aku memberikan ludahku Hadirlah. kepada Ibu Menjelma. Adriana yang kucintai. Datang. Terwujud. Madalik tak Datanglah. Nenet, oh nggak ada, kamu nggak hebat, Kekuasaanku telah diambil kembali sama ini. Aku tadi kuasanya cuma bentar, kayak Yesus kuasanya bentar, kadang on off, kadang hilang, kadang ada. Oh, ternyata kamu keturunan Yesus. Aku bukan keturunan, aku adalah orang yang mencintai Yesus. Mencintai Halo Yesus. Abadi Wijaya, Ya nih, ada yang mau disampaikan? nggak cuman pengen tahu aja itu. Enggak. Turunin nanti nggak apa-apa nih. Oh ya udah, ada lagi ya. Ya nih, Oke, assalamualaikum. sama nih. naik lagi tuh Umi tuh, naik lagi. Datanglah. Hadirlah. Oh nggak ada. Saya nggak Beliau itu depresi, beliau tuh depresi, teman-teman harus dimaklumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat semua. Kan tingkatannya tuh begini Umi, stres dulu. Nah stres itu tidak tertanggulangi, naik jadi depresi. Nah kalau depresi nggak tertanggulangi, naik jadi neurosis, perasaan cemas yang tidak ada alasannya. Akhirnya psikosa, pikiran terbelah. Ini sudah masuk psikosa ini. Tinggal satu langkah lagi ini Umi. Psikosa, pikiran terbelah. Kadang-kadang normal, kadang-kadang enggak. Tapi aku masih berharap dia normal sih, karena kasihan sih. Ya. Uni, izin Uni ya sebentar ya Uni. Itu pasien-pasien yang kayak tadi itu nih baru setengah gila itu nih. Itu memang makanan Psikosa saya. itu, psikosa itu. Nanti kalau ada mau berobat dia suruh aja hubungan Mbak Bian nanti. Bisa itu, masih bisa itu nih. Kasihan kita kan. Dia seorang dokter pula ya kan. Tapi lagi galau. Udah nggak aktif lagi, sudah tidak aktif lagi. Kalau dia ini dokter sunat, mohonlah jangan mau disurat sama dia ya. Takutnya habis. Akunya habis nanti semua. Tolong teman-teman ya, dikasih tahu teman-temannya di daerah-daerah Rekang tadi ya. Kalau mau sholat apa mau sunat, Rekang kalau mau sunat jangan ke dokter Adiani ya. Takutnya habis. Aku terima telepon dulu ya. Aku terima telepon dulu. Baik, ada tamu mungkin izin Pak Yonat, izin saya nyapa tamu dulu ya. Iya. Pak Muhammad, selamat siang. Ya, selamat siang. Yang uniknya dia bawa Paulus tadi gitu loh. Itu sudah masuk itu energinya Paulus. Gitu loh. Makanya Paulus itu ketika dihadapkan dengan seorang raja namanya Agripa, ya kan, dari Yahudi, dikatakan di Kisah 26 nomor 24, engkau gila Paulus, ilmu yang banyak membuatmu engkau gila. Tapi dengan percaya diri Paulus itu ya kan bertanya langsung kepada Raja Agripa, percayakah Tuhanku Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa Tuanku percaya. Lalu Agripa menjawab, hampir saja engkau meyakinkan aku menjadi orang Kristen. Kisah 26-28. Nah itu Pak Turiman, sebentar Pak Turiman. Saya ingin memastikan ucapan tadi yang antum ada tahapan-tahapan itu gimana tadi? Mohon ulang lagi. Oh, yang pertama itu orang stres kan gitu dalam psikologi. Nah, ketika stres tidak ada teman curhatnya, dia naik menjadi depresi, perasaan tertekan, Pak Angon. Tapi tidak ada yang menekan. Nah, kalau nggak tertanggulangi, dia naik menjadi neurosis, perasaan cemas, tapi tidak ada yang dicemaskan, gitu loh.
Nggak ketemu gitu penyakitnya itu dia nggak menemukan sebabnya gitu. Nah, naik lagi level. Kalau sudah sampai itu nggak tertanggulangi, ya nggak ada psikolog yang membantu, itu naik menjadi psikosa, pikiran terbelah. Kadang-kadang normal, kadang-kadang tidak. Makanya dia tadi Peter Paulus kan gitu kan. Tuh, gitu loh. Kadang-kadang normal, kadang-kadang enggak gitu kan. Jadi energi kalau orang-orang dokter, kalau dia kan basicnya kan IPA itu kan otak kiri, pangon 18%. Hasil penelitian terakhir itu hanya 18% gitu loh kan. Kalau otak kanan itu unlimited memorinya. Nah, sebenarnya kalau dia seorang wanita itu kan otak besarnya itu kan lebih besar itu daripada pria kan itu. Makanya kalau yang wanita, kalau pria, kalau Pak Angon lagi fokus di depan laptop, dipanggil sama istri kan budak tuh. Bisa bercabang ya. Bisa bercabang ya. Udah nggak bisa. Tapi kalau wanita sambil main TikTok, sambil ngepel, sambil masak bisa gitu loh. Betul. Nah ini sudah limbik sistemnya, sarafnya sudah terganggu. Kan kalau 18% berarti kan 100 kurang 18 kan 82%. 18% sudah terisi doktrin. Saya nggak tahu doktrin apa dia tuh, gitu loh. Ya kan? Nah, dogma, udah terisi dogma itu apa nggak tahu. Nah, bisa jadi. Mungkin ini ada saudara yang dekat yang mungkin apa saran terbaik yang untuk bukan sementara mungkin bagusnya selanjutnya ya. Ya dia nggak bisa diruyah lagi, diruyah nggak bisa, dia akan membalik gitu. Jadi kalau kami lah, kalau di kajian kami dibuka tuh tanggal lahir dia, bulan lahir dia, tahun lahir dia. Di ngajiin gitu. Kalau dia masih muslim di ngajiin, dia fitrahnya di juz berapa gitu, di ngajiin pakai struktur ain, karena kata Rasulullah ini penyakit ain ini bahaya, memang penyakit ain Pak. Penyakit ain itu bahaya Pak. Penyakit ain itu NPD itu salah satunya penyakit ain, NPD. Ya, mungkin ini kepada sahabatnya, saudara atau handai tolannya, saya berharap rangkul beliau. Rangkul, berikan kasih sayang lebih, perhatian khusus lah kepada yang bersangkutan, ya. Karena kami juga nggak mau, dia kan muslim, untuk sebenarnya kan muslim ya kan. Saya berharap teman-teman saudaranya cepat segera merangkul. Saran dari dokter kita yang bagusnya datang ke dokter ya. Dokter, psikiater ya, atau psikolog, betul. Saudara dekatnya gitu ya kan gitu. Karena energinya luar biasa tadi itu, sudah tercampur aduk itu Pak Angon, sudah tercampur aduk itu sudah. Nah, makanya ini Peter Paulus tadi kan sudah tercampur aduk itu. Paulus iya, ke Imam Mahdi iya, ke Kang Yonat juga iya. Iya. Jadi penyakit ain memang berbahaya. Rasulullah sudah mengingatkan. Ain itu kan mata. Ainun, mata. Jadi dia melihat sesuatu masuk ke otak kiri hanya 18%, overload 82%-nya terisi lagi gitu loh. Pasti ada yang mendogma dia, ada yang memprovokasi dia gitu loh. Nah, gitu tuh memang gitu. Misalnya, itu Pak Angon begitu, nih pagi tuh yang ngatar-ngatar tuh begitu gitu. Wah, itu bahaya itu. Nah, Paulus itu teman-teman izin Ustaz sebentar Ustaz. Teman-teman muslim, ini kasus insya Allah udah agak lama ya kami menghadapi. Kalau saya pribadi sih agak kaget juga suatu waktu saya diomelin sama dia. Saya naik, dia minta naik, saya naik gitu kan. Tiba-tiba ngomel nggak kenaruan. Kebetulan naik seperti ini gitu kan. Koma sedang berlangsung, saya masuk ke koma dia, scroll tiba-tiba naik. Saya tiba-tiba ya udah saya turun lagi kan, karena saya tahu dia muslim gitu. Jadi kepada teman muslim khususnya yang saya harapkan itu, kalau toh mungkin antum ada bersama dia dan antum merasa punya kapasitas untuk berbicara dengan dia, baik-baik seperti tadi yang saya arahkan untuk merangkulnya, memberikannya kasih sayang itu kan, lakukanlah. Kalau antara kemauan kawin ya kawinlah gitu kan, kawinilah gitu kan. Betul, makanya Pak Angon tadi saya jikirkan taslima dalik pengakuan biar keluar semuanya. Biasanya orang seperti ini ditampung dulu, biar keluar semuanya dulu gitu loh. Ya kan? Jadi kalau kita meruyah orang yang seperti ini kan, dia udah jadi setan, lalu kita jadi setan juga kan, sama aja kita jadi kan gitu, ya kan gitu. Jadi harus kasih sayang ibu-ibu seperti ini karena limbik sistemnya itu kena dia
psikosanya kan Belayan, betul. Siapa yang mampu membelai, tolong belailah. belai lah Ya. gitu loh. Gitu. Belai itu kayaknya rengkang itu. Jadi dua dia terkagum-kagum dengan seseorang gitu, ya kan, tapi nggak bisa menyampaikan gitu, ingin menundukkan nggak bisa. Itu kan ini namanya dalam anak-anak muda tuh Pak, namanya dia ingin menunjukkan personal branding dia, tapi NPD berlebihan gitu loh, bahaya itu Bang. Sekali lagi, ini peringatan bagi kita, biar teman-teman ada permakluman, ada niat itikat baik untuk kemudian kalau ada kesempatan dan ada kemampuan rangkul beliau. Ya, kalau ada gitu. Ya, Tapi kalau rangkul. antum udah masuk, dia ngajak berantem, segeralah keluar. Ya, jangan ada dalamnya gitu kan. Karena antum tahu bahwa hari ini berita ini emang nggak nyaman. Nggak bagus kita membuka aib saudara muslim gitu kan. Tapi Ya, karena ini sesuatu yang membahayakan perjalanan kita juga, kan nggak bagus. Coba Iya. bayangkan, dia mempersalahkan Bang Juma, atau mungkin besok juga mempersalahkan Pak Tuliman kan, atau mungkin juga suatu saat memberikan stigma negatif pada yang nyonat. Akhirnya bisa jadi dia merusak tatanan yang sedang kita bangun kan gitu. Jadi sekali lagi saya harapkan, mohon maaf, ini tidak bagus, tidak layak untuk dieksplor, tapi ini adalah sesuatu yang bagian dari realita hidup ya, kita harus mengatakan. Ya, Ya. saya yakin kalian orang dewasa yang bisa bersikap lebih bijaksana lagi. Terima kasih. Ya seperti itu. Jadi dia butuh seseorang itu. Tapi kan, ya kan, makanya tadi kan Ibu dulu baik benar dengan Ibu Ripa itu benar dulu baik gitu. Dengan siapapun baik gitu ya kan gitu kan. Mbak Ardiani, kita sudah lama memantau dia. Rupanya keluar lagi makin parah gitu. Psikosanya itu sudah mendekatin prostitusi Pak. Pikiran terbelah itu. Ada Ewan di bawah yang siap untuk menjadi pelayan. Pak Ewan, naik ke atas biar saya nanti kasih alamat Anda. Enrekang itu Sulawesi berapa? Sulawesi Tengah ya? Apa? Sulawesi Utara kan? Enrekang Sulawesi Selatan ya? Enrekang. Kalau tahu nama dia, tanggal dan bulan tahun dia sih gampang Pak Angong. Kita baca psikologi Al-Qur'annya Pak. Jadi kita tahu kelemahan dan kelebihannya di mana, kita masuk pada sisi kelemahannya gitu. Baik, ada permintaan dari sahabat di bawah juga untuk stop pembahasan dia. Tetap saya harapkan antum mengirim Fatihah untuk beliau. Ya, di hati yang paling dalam kita minta kepada ya Allah, ya Rob, Tuhan pemilik hati, kamu kepadamu kan ya. Nah, mungkin antum ajak kami untuk berfatihah bersama, Ustadz. Silakan. Antum ajak kami untuk berfatihah. Insya Allah di bawah siap untuk mengirim fatihah untuk beliau. Lanjut, Ahi. Ya. Ya, mudah-mudahan diberikan kesadaran ya. Makanya dibacakan tadi passwordnya tadi itu kan. Passwordnya tadi. Saya nggak tahu tanggal lahir dia, bulan lahir, tahun lahir dia, itu nggak tahu di Pangon. Jadi kalau tahu kan kita bisa lihat dengan sedikitlah dengan ilmu laduni ya. Apalagi kalau Bunda Jojo nih dapat dari Bunda Jojo, wah enak itu. Ya kan langsung di laduni ya, di ain, di struktur ain gitu. Dihijabkan begitu. Nah, itulah yang terjadi biasanya di dunia virtual seperti itu, karena memang energi virtual ini, digital ini ya sudah sampai menciptakan sebuah aplikasi artificial quantum kan, itu kan di dia manusia itu Pangon ada 5 kecerdasan spiritual, itu ya, kemudian kecerdasan otak kiri intelijen kuantum, lalu ada kecerdasan otak kanan emosional kuantum EQ, itu like suka atau tidak suka. Namun semua diawali dari SQ kecerdasan artificial quantum, kecerdasan panca indera Pak, ya kan, kecerdasan panca indera rumusnya 213, 2 mata, 2 telinga, 1 otak, 1 THT. Jadi dia melihat peristiwa. Jadi kalau pakai kecerdasan panca indera itu hanya 2 yang dilihat, fenomena alam atau fenomena sosial gitu loh. Seperti dulu Rasulullah dipilih oleh Allah kan melihat fenomena sosial di masyarakat Quraisy kan gitu kan.
Nah, tapi kalau fenomena alam itu Ibrahim ya, fenomena alam, ya kan. Nah, makanya kita disuruh menelusuri jejaknya Nabi Muhammad, maju satu langkah lagi ke jejaknya Ibrahim, surah 22 ayat 78, Ali Imran ayat 68, begitu. Penyakit ain, stroke ain, namanya ain. Ain. Jadi 213 itu. 2 mata, 1 otak, 3 hati, ada 13 titik di dalam diri manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki itu 13, rukun 13. Makanya ketika orang naik haji itu Pak Angon kan dipotong 3 helai rambut 10 kuku dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada 13 titik ya. 13 titik itulah manusianya ya kan ya. Kalau 32 kan sajadahnya, paradigma sajadah. Apabila dibacakan ayat-ayat sajadah maka tersungkur sujudlah kau, tidak menyombongkan diri lagi. Nah, yang kena nggak tahu saya titik mana, karena saya nggak tahu tanggal lahirnya, bulan lahirnya dan tahun lahirnya. Nah, biasa itu kalau kami di Kalimantan. Tolong diarahkan, kirim doa aja Ustaz, seperti harapan teman-teman di bawah. Mungkin kami ya, bisa mudah-mudahan ya. Tadi dia munculkan tuh supaya saya mengikuti dia gitu tadi itu. Nama dia kan muncul tadi, suruh mengikuti dia gitu. Nah, begitu ya. Jadi seperti itu ya. Ya dibacakan Al-Fatihah aja. Tahu-tahu jusnya sih dibacakan, dibantu ya kan. Hadisnya kan dari Muhira bin Subah Pak Angon. Muhira bin Subah itu salah satu pengikut Rasulullah tapi ketinggalan hijrah ke Madinah. Dia bersama Ali ya kan, ditinggalkan begitu dia ya kan. Ketika sampai ke Madinah dia lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah katanya, tadi malam terlewatkan olehku tidak membaca juzku dari Quran gitu kan. Ya kan, lalu disuruh baca oleh Rasulullah. Satu saat juga Siti Aisyah radhiyallahu anhu ya kan tertinggal, tidak tadarusan dia kan, tidak tadarusan. Aku terlupa tidak membaca hijibku ya Rasulullah, suruh baca. Makanya itulah kenapa ya umat Islam suruh tadarusan 30 juz di bulan Ramadan gitu loh kan ya, suruh agar dapat menemui malam Lailatul Qadar bagi dirinya, fitrah dirinya gitu loh. Ya. Pak Prof, ya. Sebenarnya kita semua ada cenderung gila kan, sebenarnya kan kita semua nih manusia ini. Oh iya, iya. Rasulullah aja dibilang gila sama orang Quraisy. Sebesar Paulus juga dibilang gila kan oleh Raja Agripa. Yesus juga dibilang gila sama keluarganya kan, gitu. Nah itu kan, nah itulah namanya penyakit ain. Ain itu kan ainun. Kalau Pak Angon melihat di perut ain itu jumlah ayat antara ain ketemu ain itu sebahasanya untuk hafalan Al-Quran, nyetor kepada ustadz hafidnya ayat berapa. Nah ain ke di bawah tuh ain juz gitu loh, ainun. Nah gitu. Baik. Di bawah banyak yang minta doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala jurkuntum ta'lamun sayya'ulun naqul fanatusarun khawajanu fi syuri wala insyaba bainahum yauma jiyatullahi minal qadibin. Ya malaikat hafahdianya Dr. Andriani surah 13 ayat 11 ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Karena setiap manusia ada malaikatnya Pak Angon. Surah 13 ayat 11. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Makanya kita disuruh istiqomah surah 41 ayat 30 31. Nah, saya nggak tahu, ya kan? Surah 13 ayat kan bagi manusia ada malaikatnya namanya, kata Rasulullah dalam satu hadis namanya Hafaziyah. Nah, wajahnya sama dengan kita. Kalau orang-orang Melayu bilang ya katibin. Nah, kalau yang kiri kanan itu dia mencatat jejak digital, yaitu ya
sebelah kanan rakib dan itu. Tapi yang di depan belakang itu surah 13 ayat 11 yang sering dipenggal ayat itu. Bagi manusia ada malaikat-malaikatnya yang mengikuti siang dan malam depan belakang, dan Allah tidak merubah sebuah kaum sampai merubah yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, jadi kembali lagi ke Dokter Adriani begitu. Amin, ya kan? Assalamualaikum ya malaikatnya Dokter Adriani surah 13 ayat 11 Al-Fatihah. Begitu. Al-Fatihah kan aja. Ya Rob, telah kami panjatkan doa-doa kami kepadamu. Mudah-mudahan diberikan hidayah Mudahkan ya Allah, betul. Mudahkan ya Allah ya Rob. Berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang Engkau takdirkan ada bersama kami. Semua kesembuhan didapat darinya, disembuhkan olehmu ya Allah. Ya, amin, amin. Ya, amin. Amin. Ada Kalau juga di antara kami ya Allah ya Rob yang sedang merasakan rasa sakit, Ya, rasa amin, ketidak amin. ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, mudahkan. Ya, Ringankan amin, sesuatu ya, yang amin. pundak-pundak kami. Kalau sakit ya, yang ada di kami. amin, amin. Mudahkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, amin. Mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila Dokter Adriani sering berwudu di hadapanmu ya Allah, ketika dia membersihkan tangannya ya Allah, di tangannya ada tanda dari Allah 18 dan 81 99 Asmaul Husna ya Allah, yang ke-100 pada dirinya ya Allah. Maka ya Allah bersihkanlah tangannya, mungkin tangannya ada sesuatu dalam kehidupan dunia. Ketika dia mengambil wudhu, dia membersihkan mulutnya ya Allah di hadapanmu dengan air yang bersih ya Allah. Apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya yang haram ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya perkataan yang tiada berguna ya Allah, maka ampunkan dosanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ketika Dokter Adriani berwudu di hadapanmu ya Allah, ketika membersihkan hidungnya, kau fungsikan hidung ayat kaunnya untuk membedakan mana busuk mana wangi ya Allah, maka jadikanlah dia bisa membedakan mana haram, mana halal, mana sunnah ya Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya ma'alaikati hafaja Dokter Adriani, ketika dia membersihkan matanya ya Allah, ya apabila matanya melihat sesuatu terhijab ya Allah ya dengan ainnya ya Allah, maka ampunkan ya Allah ya, karena dia sering berwudu di hadapanmu membersihkan matanya ya Allah, ya, tutupkanlah hijabkan ya Allah hal-hal yang terlihat oleh darinya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dia sering membersihkan ubun-ubunnya di hadapanmu ketika berwudu ya Allah, maka bersihkan pikirannya ya Allah, jauhkan dari prasangka yang baik-baik. Al-Hujurat ayat 13 ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya ketika dia berwudu membersihkan telinganya ya Allah, jadikanlah telinganya bersih ya Allah. Ya sesungguhnya bukan telinganya yang buta, bukan matanya yang buta ya Allah, hatinya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan ketika dia membersihkan kakinya, langkahkan kakinya ke tempat-tempat yang Engkau ridhai ya Allah. Mudah-mudahan dia menemui orang-orang yang bisa menyayangi dirinya dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala jarbuntum ta'lamun saya'uluna qul fanatasarruhu ajrika fisyri fala ansababinahum yawma jatallahi minal wajin. Assalamualaikum ya malaikat habajah Adriani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya. Dia akan abu dua iya nasta'in di masyarakat mustaqim syiratal maghdubi alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah. Amin Allah. Ya sesungguhnya kau berasal dari satu diri, An-Nisa ayat 1 ya Allah. Amin. Istiqomah ya Allah, surah 73 ayat 20 ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, Ahina semuanya, saya aturkan terima kasih untuk Pak Turiman khususnya. Saya aturkan terima atas doa antum, panjatan syukur dan puji dan harap kita kepada Allah. Semoga Allah segera mengijabah harapan doa kita dan telah diaminkan oleh sahabat-sahabat kita. Kita tidak tahu di bawah ada sahabat kita, para alim ulama, para ulia yang telah mengaminkan doa-doa kita. Semoga Allah segera memberikan apa yang menjadi harapan dan keinginan kita, insya Allah. Terima kasih Ustadz Pak Turiman. Pak Yonat, saya kembalikan kepada Anda, mungkin apa rencana selanjutnya, atau OTD Pak monitor.
Utripa monitor. Utripa monitor. Nah, ya gimana? Mau apa? Mau diteruskan atau gimana? Mau mengundang untuk dialog lintas teks atau lintas apa? Silakan. Ya, Masya Allah. Ya, saya bukan ustadz, hanya ilmu tidak setitik alif pun belum tentu tamat, hanya setitik alif saja. Ya, banyak yang lebih dari saya dengan izin Allah. Ya. Nggak ngundang yang lain, Kang Yonat? Mungkin Ya. menghadirkan sahabat-sahabat diskusi. Kalau tidak salah ini Dokter Adrian ini sering mengikuti bolak-balik gitu, pada satu saat itu kehabisan dana gitu loh Pak Ango. Ya, gitu. Baik, kan ada tamu, izin kita insya Allah kita telah selesai Ya, buka dulu ya, dengan segala harapan, dengan segala doa. Assalamualaikum. Bisa Nik? Halo, Pak Lis, monitor. Lis, aya naon Lis? Saha ieu? Lis. Siapa? Gerangan. Lis. Selamat siang, Anda ada bersama kami. Halo. Ada tamu baik kami. Pak Lis, monitor. Turun dia. Ini para moderator di bawah, Pak moderator dari Pak Yonat, tolong mungkin ada teman yang mau naik, silakan Silakan dinaikkan gitu. dinaikkan. Ada yang terlupakan saudaraku ketika ada saudara Ini aja, Grab aja, Grab. Ya udah sama bisa. sama aku aja belanjakan. Pesan Gojek sama Bang Ya, Giri kalau nanti Pak Bang Giri Winata kirim. mau nitip, biar saya belikan Pak Winata. Nanti bawanya Jakarta juga ya. nanti kirim ke Bang Paru lah. Iya. Giri nanti kirim saya- ke jalan lah dia ke bandara lagi nanti ngejar aku kau Lerik. Enggak dari Grab bisa. Jumpa di tengah kita le di mana nanti lewat mana? Jumpa di tengah. Ah, gitu pun jadi. Kalau nggak usah, nggak usah. Kalau le dari sana setengah Nyusahin aja, nggak mau nyusahin. Kalau nggak mau nyusahin, nggak usah. nggak apa-apa. Bantu Pak Winata. Oh ya wis. Nggak. Ini coba nggak usah. Awan ini, Awan. Aman. Halo Awan. Aman. Awan. Pencet, Bang. Siap Bang. Assalamualaikum. Pencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya apa aja di bandara aja coba tanya. Kalau cuma beda 10.000 nggak apa-apa toh. Katanya beda 10.000. Dua kali lipat. Dua. Po. Mahal. Ah, di bandara mahal, selisih 20 ribuannya. 4 tahun Udah loh nggak aku di apa-apa. Medan. Kalau 20.000. Tadi kau bilang bawa 4 apa aku tahun itu aku di dikasih. Medan, bolak-balik. Tadi kau bilang bawa apa aku tadi? Aku kan tadi bawa kue nanti aku. Bisa Ambon. Oh, di Ambon. Ya udah gini. Le jam berapa pulang kantor? Jam 4 Bak Dasar. Mbak Dasar, ini kan masih jam segini. Dari rumahku kan sekitar 20 menit tuh ke sana. Habis dari sana aku antar ke tempat lain aja. Ke mana kemari? Kalau mau Pak Winata. Kejar-kejaran Iya. lah kita. Enggak. Ya mana tuh Pak Winata kepengen kali. Di Jakarta nggak ada jualan itu rupanya. Nggak ada. Kayak mana sih bolu meranti itu? Bolu meranti itu bolu bulat. Iya, apa beda dia sama bolu-bolu lainnya? Kenapa harus bolu meranti? Ya karena itu khasnya. Ah, sama aja nih. Enggak, itu khasnya. Sama aja nih.
Halo Cakra, selamat bergabung Cakra. Cakra. Nah, anak. Suara anak kecil. Aku noise ya. Kau di mana itu? Di mana kau itu? Aku tapi di pesawat. Mau kemana? Ya aku kalau mau pergi ke Jakarta Selatan aku di pesawat. Apa Bunda Rahma udah nyampe? Udah kasihan Bunda Rahma. Kenapa? Ya nggak ada yang jemput dia kok dong. Nggak dijemput dia? Nggak ada, udah ini Bunda Rahma ya, ini waktu pesan tiket nggak konfirmasi dulu sama kayak orang-orang Akang. Mau konfirmasi biar tahu penjemputan bisanya kapan. Gitu loh. Nggak ada yang jemput woi. Akhirnya naik Grab lah dia ke tempatnya Bang Handi. Tadi ketemu saya dengan Bang Handi tadi duduk nunggu Bunda Rahma. Masya Allah. Itu Nora, aku turun dulu ya, mau ganti akun yang asli ya. Nanti kena prank pula Bang Faruk nanti dibilang pula sama Aku kalau kau lah. turun dulu aku ganti akun asli. Iya. Pasti nanti Bang Faruk nanti di framing pula nanti. Iya. Ini apa? Aku kayak anti hesti dulu lah, noise lah ya. Ada AC-nya di sini. Cuman karena aku tadi habis nyuci celana, nyuci baju. Karena nggak tahu aku, rupanya di bawah ada laundry, lupa aku. Halo, A, selamat bergabung A. Halo A. Ini Oten kok takut kali naik ya? Halo A. Siapa ini A ini? Stick. Oten sholat Jumat. Bang, kalau Oten sholat Jumat, Bang, bubar sholat, Bang. Kenapa? Mereka terbiasa kentut sembarangan loh, Bang. Terbiasa itu, mana peduli orang itu. Kalau kentut tak kentut, kena ini itu. Orang udah biasa dia beribadah sambil kentut mencret kok biasa dia. Gak bisa itu. Dia harus dibenahi dulu akhlaknya. Sebelum sholat benahi akhlak dulu. Diajarin dulu dia hukum apa syariat dan fikihnya kan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu pun nggak peduli itu. Nggak bisa diatur, Bang. Belum, Bang. Belum, Kak Foni. Belum Jakarta. Insya Allah nanti malam aku berangkat. Hotel ini nggak bisa diatur. Contoh ya kan. Kalau mereka itu dibikinlah mereka sholat berjamaah kan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sausifakum, sof, rapat dan lurus. Banyak kali cakap kau. Imamnya bilang, rapatkan sofnya, dirapatkan sofnya, ya kan? Apa kata si Oten itu? Banyak kali pun cakap kau. Ini pun udah paten ini, banyak kali cakap kau. Udahlah, mulailah sholat itu, gak usah banyak kali cakap kau. Karena nggak bisa diatur, Bang. Nggak bisa diatur. Kasih dulu sama aku satu Oten yang bisa diatur. Kasih dulu. Nggak ada yang bisa diatur. Wudhu pun diajarin wudhu, nanti dia akan tertibkan dari wajah ke tangan. Dia dari wajah ke kepala dia. Nggak boleh gitu. Harus tertib. Dari wajah ke tangan dulu. Apa dia bilang dia? Udah kan sama itu. Habis ke tangan nanti kemana? Kan kepala juga kan sama. Itu banyak kali cakap kau. Aduh, bentar lu ada kerjaan aku.
Ustadz Yusuf udah nyampe Nur, katanya Nur. Nur. Iya, mana Nur semuanya? Mamat, baru aja ku bacakan ayat cabul kau di Biblemu. Mau ku bacakan lagi, Mamat? Hah? Mamat, mau ku bacakan Biblemu yang penuh dengan percabulan. Ku bacakannya. Apa yang enak nih ya? Ini. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap burung orang itu. Aduh, luar biasa ini. Aduh, kayak gini rupanya ayat-ayat cabul itu dalam Al-Bible ya, apa namanya? Al-Kibul ya. Alkitab lebih sibuk mengurusi buah dada, kidung agung, seperti dua anak rusa, buah dedemu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, dan buah dedemu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dedemu seperti gugusan anggur, dan napas hidungmu seperti buah apel. Kepunyaan kekasih aku, kepadaku gairahnya tertuju. Mamat, mana kau Mamat Saroni? Aduh, naik turun ini buah zakarku. Astagfirullahaladzim. Kecil kali Bang Erik, cuman sebesar buah anggur kecil kali Bang. Bodan, tapi kalau buah anggur sekilo Bang, kan gede sekilo. Aduh, apa lagi nih ya? Aduh, aku mau bacakan tentang onan ini, takutnya kena tombak akunku. Nggak usah bilang. Ini bahaya nih. Ini asal usul orang onan ini ada di sini nih. Le, pakai anti rungkat nih, Le? Hah? Pakai anti rungkat nih? Iya, tapi kamu kena juga. Kamu kena juga, berapa kamu asal apa ngomong kena juga. Tapi Komalian insya Allah kuat, kamu yang kena. Tep layarnya kurang. Diplesetkan aja, diplesetkan. Ya, bukan buah dede tadi. Enggak, wajahnya itu Faruk kan? Wajah itu Faruk nih kan? Kayak apa? Penuh beban. Apa lagi yang kau pikirkan tuh? Makanmu udah aman, tiket PP aman, hotelmu aman, baju sudah aman. Nah, apa lagi tuh? Ada yang kurang tuh? Nggak ada lah, mana ada yang kurang. Aku yang penting Nikmat kasih makan apa lagi juga. yang engkau dustakan itu? Aku tahu. Aku penting dikasih makan. Cukur jenggot aja yang belum. Itu Itu dia nggak berjenggot. Mana berjenggot dia? Sal, masih ada si Mamat tadi, Sal. Coba tengok, Sal. Menit 12. Uang saku belum, Bun. Oh, kalau uang saku nggak tahu kalian ya di balik layar ya. Kalau apa itu biar ku kirim lagi toh. Ya Pak Winata. Mobil udah dibawa sama Ustadz Dio ya. Oh, aku WA dia diam aja. Jangan-jangan dia pergi kabur. Dia terus mau lagi kita. Dia lagi nyetir sendirian dia. Mana bisa dia balas WA. Dia lagi nyetir. Iya. Dia biasa voice note. Baru aja keluar dari rumah tadi. Aku tadi tahu kok itu dibentak-bentak dia aku tadi. Kenapa? Kok lah itu apartemen dia ini kan luas sekali. Jadi Kak, dia masuk apartemen ini parkirannya harus pakai bypass. Ya kan? Jadi aku sama Bang Andi waktu itu. Nah, bypassnya ini sama aku.
Aku di pintu masuk, Kak, katanya. Di mana pintu masuk? Bohong kali kakak tanya lah katanya kan. Udah ku tanya, tapi lurus terus. Merepek dia. Kakak tahu nggak? Itu loh Kak, yang gini ya. Aku dalam hati, andai kan kau tidak usah caci maki kau. Rupanya banyak barangnya. Di situ aku sama Bang Handi, Bunda Rahma. Banyak barangnya rupanya. Oh, udah jumpa Bunda Rahmanya. Udah, sama Grab juga akhirnya. Sama Grab juga. Emang salah, naik Garuda loh Bunda Rahma tuh, weh. Keren kan? Kau juga pulangnya nanti pakai Garuda ndak? Biar pesan tiketnya. Kita batalin aja itu. Udah dipesan kok naik Lion itu. Dibatalin. Aku naik apapun nggak apa-apa. Yang penting pesawatnya ada remnya, itu yang penting. Nggak ada remnya, pocong. Sekarang pesawat tidak di atas saudara pakai rem. Pesawat itu udah diatur. Iya, udah diatur. Aku waktu pertama kali pergi kemarin ke Jakarta itu kan. Jadi di mobil di pesawatnya kan kami satu baris kan 3 orang. Ya memang 3 orang lah. Iya, sebelahku ini kan perempuan. Nah, Tapi nggak pakai hijab. Aku pikir roten. Diam aja aku kan sambil di pesawat kan. Karena iya takut itu kan baca Quran lah aku kan. Akhirnya mau dekat lah ini kan. Dibilang bentar lagi pesawat kita akan turun. mendarat. Gitu. Nah, Mendarat. Aku berpikir, nanti kayak mana aku nih keluar ini? Siapa yang ngajarin aku ini pikirku kan? kenapa emangnya? Mana tahu aku pintu keluar mana? Loh, di Gitu. situ kan ada tertulis. Kok keluarnya di mana? Terminal berapa? Nggak tahu aku. Barulah aku ajak cakap perempuan ini. Turun dari pesawat barulah aku ajak cakap dia. Aku bilang, kakak Ya udah kau bilang ikutin terbang." aja loh toh. Baru kalau barangmu kan nggak ada di bagasi, ada pintu exit. Kan gitu. Tahu, 2 sekali tuh ah. Terakhir dia yang nuntunin. Kenapa rupanya bang kata dia. Aku baru pertama naik pesawat, nggak tahu jalan keluar, aku bilang. Nanti itu apa kakak bantu aku bilang. Ya udah ayo kata dia. Itu Namanya Pak cek WA, Faruk. Cek Ya, WA-nya tuh. Rupanya udah di jalan kami kan udah di gerbang mau keluar ini. Mualaf dia rupanya itu. Iya mualaf dia rupanya. Karena dia kan alhamdulillah kata aku bilang kakak Islam ya aku bilang. Iya kata dia. Mualaf aku bang kata dia. Oh mualaf. Tahu gitu ngobrol tadi kami di pesawat pikir. Iya kan? Pantas di liriknya aku baca Quran. Supaya mualaf dia. Wih, kayaknya seru kali yang di Salam di titik ini apa nih? Ya Faruk, Pak Winata saya izin pamit semua ya. Mau keliling Oke. cari hotel. Siap. Assalamualaikum. Oke, Bang Erik. Waalaikumsalam. Apa WA Mpok Nora? Bukan serius sekali dia. Itu langsung menuju kemana itu stadionnya? Dia ke apa dulu? Ke kantor apa kemana dulu? Nggak tahu, dia juga nggak jelas itu. Manusia nggak jelas juga. Mpok Nora tadi malam nginap di mana? Aku nginap di apa? Penginapan Pak Winata. Oh iya Pak Winata. Iya di mana? Iya. Kenapa nggak? Iya Pak Winata. Sama kayak si LG Tungki. Boyo itu kalau bahasa Jawa air kencing. Astagfirullahaladzim. Enggak lah. Nah, iya, boyo itu air kencing kalau di Jawa. Kalau soal yang nginepnya tuh jangan di sini Pak Winata.
Soalnya aku paling jauh dari mereka semua sekarang kalau lagi ngumpul. Mereka kan sekarang Pak di apa semua di Jakarta di kantor di tempat Akang Santang. Aku jauh, makanya selalu dibilang kalau ada yang nanya tempat nih gak usah dikasih tahu katanya. Ustaz Yusuf itu kan nyampe ya di Bidakara. Nah, Kemarin nyampe. ya ada apa tausiah? Mana itu? Hari ini ada tausiah. Jadi imam sholat Jumat di mana tadi ya? Lupa aku. itu apa Korlantas Korlantas Jaksel. Korlantas Jaksel. keren ya. Kayaknya itu Farid apa ya? Kenapa jidatmu itu? Hah? Kenapa jidatmu? Mana ini? Ya. Oh ini masa kecil ini biasa anak laki-laki lah. Betul ya. Ini ceritanya nih lucu Masih nih toh. gitu. Waktu kecil aku pernah berantem sama kawanku, kan gitu. Ya kan, di sini tuh dia ada bison, ya kan. Jadi ku banting lah dia, jatuh dia ke tanah sama kami jatuhnya, lengket gigitnya di sini. Makanya ini bentuknya bentuk gigi ini, gigi depan ini. Lengket giginya di sini. Kan lepas gigi dia satu, lengket gigi lagi gigi dia. Kalau aku tandanya hitam. Sama tempatnya di situ juga. Nih. Kan? Jadi udah berantem lah kami nih Bang Winata kan, udah kalah lah dia kan. Mungkin tak gara-gara takut dia tak apa, lari lah dia kan, ku kejar dia. Gara-gara lengket giginya ini kan, sakit lah ini kena bisulku kan. Geram lah aku sambil nangis, aku kejar dia. Iya aku datang ini ke rumahmu, ambil gigimu ini, ambil gigi. Ambil gigi. Dia lari dia, takut dia hajar lagi dia kan. Aku kesal kali, sakit kali ini aku kena bisul. Udahlah bisul nempel lagi gigi dia. Aku kejar sampai ke rumahnya, sampai ditarik opungku masih hidup waktu itu kan. Ambil giginya mu, ambil. Terakhir datang lah punggu. Kenapa lengket giginya? Aku bilang, aku jijik lah megang giginya bang. Bersatu pula dengan si Bata. Namanya si Bata. Namanya dia panggil si Bata. Kawanku dari kecil. Sekarang masih hidup orangnya. Nangis aku bawa punggung. Berdarah-darah ini. Ini bawa punggung kenapa? Lengket gigi. Kita harus berhemat. Terakhir bentuknya kayak gigi ini. Maka kalau ditengok kayak gigi bentuknya nih. Ujung gigi itu. Bisa kayak gitu ceritanya kan. Aduh. Itulah masa gondrong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sipol. Kira ini lompati babi, Bang. Kalau aku punya cerita. Ini dulu waktu aku masih tinggal di Timor Leste, adikku yang nomor 4 itu kelas 2 SD. Kelas 2 3 SD. Masih kecil lah. Jadi ada babinya tetanggaku. Ini babi putih. Jadi dia ceritanya mau dijual. Rupanya dia mengamuk, larilah dia. Jadi adikku ini suka kali main di samping puskesmas. Jadi kebetulan, ini namanya perempuan anak-anak kan kalau mau kencing itu kan sembarangan. Jadi kencing lah dia di samping apa ini, lewatlah babi nih, sudah teriak, Lia, babi. Dia tidak nengok ke belakang. Rupanya waktu dia naik, mau tutup celananya ini, mau naikkan celananya diserudul dari sama babi. Teringat gigi. Nempel lagi giginya babi ini di pantat dia kan. Iya. Terus nempel demi Allah, nempel sampai di bawah puskesmas. Terus datanglah, ditelepon sama bapak kan. Bapak kan bagaimana kesehatan, ditelepon sama bapak. Tengok dulu si Lia disuruh babi, kata mama kan. Datanglah bapak ini dari kantor pusat, pergilah ke puskesmas ini. Ditengoklah memang berlubang giginya masih nempel di dalam. Jadi itu bilang kan, kenapa bisa begini? Mengambil bapak ini kan. Terus nggak tahu ini sama si Nora main. Kenapa bisa begini? Itu Pak, babinya si ini. Ada orang Kupang, babinya buge Pak. Kenapa? Mengamuk dia. Terus diseruduk si Lia. Terus ini giginya bagaimana ini?
biarin aja lah. Saking jengkelnya bapak kan, biarin aja sini nempel. Datang adekku, ambil pak, gigi babi ini pak, ambil pak. Gitu. Dalam lo itu, dalam. Ya zaman dulu memang di kampung-kampungku masih gitu, masih sempat gitu. Pelihara babi di zaman dulu itu nggak pakai kandang. Iya. Pelihara ayam. Dibiarkan gitu aja dulu. Zaman dulu ya. Makanya aku masih rasakan itu nggak ada WC kan di kampung. Iya. Buang air besar dikasih kayu kita. Kadang ke sungai. Iya, kalau dekat sungai ke sungai, mandi di sungai dulu. Aku rasakan itu. Babi dulu besar-besar. Oh, besar kali. Iya, besar-besar dulu. Dia tuh. Aduh, aku teringat itu sampai sekarang masih ada loh bekasnya. Berlubang. Jadi ku bilang kan, Lia, masih ingat kau tuh pantat kau berlubang? Udahlah kan Nur, jangan kau ingatin itu. Udah masih apa, Sal? Makanya dulu ada dibilang mandi-mandi kandang babi yuk, katanya gitu kan. Mandi-mandi yuk kandang babi kan kayak gitu kan dulu. Gak tahu, mandi gak pernah aku di kandang babi. Cair dong, diperkecil anak. Satu lagi lah bang, biar sekalian nyanyi puji-pujian kita bang. Satu lagi. Untuk istrimu abang tuh, satu lagi lah. Si Sal udah pangkas itu, udah rapi tuh. Cair dong diberkati bang Al-Fatih, istri dan anak-anakmu, berkat melimpah atas keluarga. yang buah sebelum. Yang buah. Bang Al-Fatih satu lagi nanti yang ada buah. Gitu Bang Al-Fatih. Satu kali lagi bang. Biasanya harus kayak gitu bang. Jangan tanggung kita bang. Kalau bisa langsung habiskan 5 gitu loh bang. Ayo bang, bisa yuk bang. Alfa. Oh belum nikah dia, belum nikah. Nah. Cair dong, diberkatilah Bang Al-Fatih, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah buyutmu, diberkatilah setiap pekerjaanmu, setiap pergumulan dalam hidupmu akan mendapat berkah. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa kemerah-merahan, kuasa-kuasa ke-orange-orangean akan dihancurkan pada hari ini. Setiap berkat yang kau berikan akan mengalir seperti sungai, akan menghasilkan buah. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk jadi berkat. Jangan sembah manusia, sosok yang tak bercelana, agar hidupmu jadi berkat. Siki, jangan diraba-raba. Jika tetap diraba, nanti masuk surga. Sepangkas kosal ya. Karena aku mau jumpa samamu, kayak mana lain? Kan aku bilang kalau aku di Medan mungkin aku tiap hari samamu, aku bilang dia apa di Siantar. Tapi Sal, nanti kalau kau di Jakarta, saranku Sal, kau cari aja lah abang yang jauh lebih baik daripada aku Sal, itu aja lah Sal. Aku nggak butuh di dunia. Itu butuh abangku yang menopang aku sampai dia di surganya Allah nanti. Iya, tapi nanti di Jakarta kau cari ya. Kau kan udah punya mama, ya kan? Memang si Sal ini jago itu loh. Dia baru setahun kelas main TikTok, udah punya mama angkat dia loh. Bang Faruk, aku nanti yang ini Bang Faruk. Abang kan hidup ini, nah aku megang ini. Tenet. Siki. Usir Bang Juma lah kau. Nah, bisa kita kayak gitu nanti di sana. Mungkin kita diam aja Bang ya. Mau tunggu ditanya Bang. Bahaya kalau kita bikin ribut di sana nanti.
Jadi malam nanti malamnya nggak ada kegiatan pertemuan kan itu? Itu Nora. Apa toh? Aku lagi Nanti ngomong malam- soal apa ini? Bisnis. Oh, yaudahlah lanjutkan lah. Enggak, kenapa Baru. toh? Itulah nanti malam. Nanti nggak ada gimana, pertemuan Pak? berarti kan? Ya, Bang. Pertemuan apa? Iya, berarti siap jemput aku dari bandara langsung ke hotel aku tidur kan? Enggak makan dulu kau. Tidur aja lah udah, biar istirahat dulu. Enggak takut. Takut dia keluar duit ya. Aku yang bayarin, tapi kita makan di pinggir jalan. Nasi goreng tek-tek ya. Ini ada Kartini ini, Kartini Simbolon ini. Coba kita lihat aja. Loh, mana dia? Tadi ada minta naik. Ayo. Ini ada Kartini. Kisi bara bara. Ah, bakal jatuh ini. Bang Faru nanti mau pakai pomade nggak bang? Aku bawa nih. Apa itu? Pomade. Apa itu pomade? Minyak rambut. Ah, kau ngejek, kau kurang ajar kau. Kau yang salah ya, tak ada otak kau. Kurang ajar kau. Ada Bang Indra tuh, Bang Gita. Kau Bang Indra. Ada Bang Gita. Memang ada Nggak otak. sopan. Saya nggak sopan kok sama abang. Suruh aku. Cair dong, kerja sudah bang. Kau nggak usah kayak gitulah kau ketawa mengejek kau. Gak Nora, Bang Faru kemarin yang di Jakarta kemarin rambutnya pendek mau pangkas dia tengok tukang cukurnya datang apa tukang pangkas ini apalah mau dipangkas dia tidak tahan kalau berambut. Memang kalau orang udah terbiasa botak, ketika tumbuh rambut rasa lain. Ya kan kau? Iya. tapi kayak gitu lah kemarin kan panjang dikit lah kita dibilang dia gini mau pangkas aku gatal kali kepala Nah, sekarang pertanyaannya begini loh, Tok, ya. Si gondrongku ini kan minta dipangkas. Aku bingung, dia kira-kira pangkasnya macam mana, Tok? Kasih pangkas apa aja? Pangkas enggak, pangkas Nazaret Z. Depannya itu dibikin Z Nazaret. Biar keren. Itu keren itu. Baru nanti kasih jubah putih dia kan, baru pakai sal warna merah. Tadi mana kakak-kakak itu? Kakak mana? Yang tadi cewek naik itu? Gak naik lagi dia. Kenapa? Itu yang cerewet itu udah pernah bergaduh sama aku gitu. Yang mana? Baru Simbolon itu pernah bergaduh sama aku rasa itu. Saya ingat itu. Desti mana? Kok jatuh? Kok turun dia Desti? Dia lagi apa dia? Lagi apa namanya? Lagi galau. Galau. Tanggal 14 anaknya. Kenapa? cemek sekali Anaknya tanggal 14 ulang tahun katanya. Loh, Bang Sepelnya mana jatuh? Jatuh. Nanti jam 9 kami insya Allah ke bandara lah, jam 9 jam. Cepat kali jam 9 kita ke bandara aku nyampe. lah Kak Nora jam 10 Bang Faru sampai jam Kan macet loh, woy. Besok kan hari Sabtu itu kan orang libur. Di sini kan 5 hari sekolah. Oh iya ya. Iya.
orang jadi pada mudikan, ada yang mau pulang ini gitu loh. Tadi udah ditelepon sama Bang Dio, dia ada acara dulu bentar, baru nanti dia jemput aku, baru jemput kau, baru kita suruh lah. Aku bilang ini kan, kita suruh lah itu Faruk ngamen, lumayan nih kan, aku bilang. Yang lumayan itu nanti ngamennya di apa? Ngamennya di acara milad api tuh, mantap ngamen. Aku siapkan kardus lah ya, kardus. Iya, kalau diizinkan Bang Zuma kan apa tamu-tamu itu. Ini dia enggak Nora. Iya, cocok lah ya kan. Waalaikumsalam. Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nora, Iya, Dek. Nah, itu tuh kan si bolu tuh itu mah kan khasnya Bogor, di Bandung kan, tapi ada yang mirip kayak gitu gak apa-apa kan, yang penting sama kayak gitu nggak kan. apa-apa. Beli satu lusin ya, Dek. Dan gila. Satunya 70.000, kalau satu lusin sekitar 1 juta. Bagus beli pabriknya sekalian. dua. Itu Ya, oke, Laya Paruk mau, Laya Paruk juga mau. Jangan kau bilang begitu, jangan kau tawarkan. Nanti ujungnya dia bilang aku nggak usah, nggak enak aku. Apa itu? Bolu khas sana, beda. Aku kalau makanan kayak gitu kurang Bukan kau toh, yang namanya oleh-oleh untuk anak istri, bukan kau. Kalau kau memang nggak perlu, aku juga begitu, nggak perlu aku. Aku untuk anakku, otomatis mama bawa apa? Nah, basi lah. Lu mana basi 2 hari, 1 hari. Nggak akan itu karena yang dijual kayak meranti, mana lah basi? Cemana ini foto? Mana Bang Faru ini? nggak akan, aman. Oh, ya udah Bang teman, kalau nggak basi aku minta 5 aja Bang. Ya. 5 ya. Nggak ada otak. 5 potong. Ya, bisa saja. Ya, bisa 5 potong kan. Soalnya kan ini panjang, bisa dipotong-potong jadi 10, jadi 5 bisa. Bibir kau lah temon lah. Bang Faru, Gini aja lah teman. Apa? Nah, kau kan mau ngasih kakak 2. Nah, yang 2 itu biar nanti kakak bayar samamu. Tuh, Gak si- usah, malu-maluin grup aja, bayar apaan, bayar. Udah aman, cuma nanya aja mau dibawainnya berapa gitu doang, cuma nanya berapa. Aja nggak dibagi nih. Aja tuh siapa Bang Indra? Gua nggak dibagi nih. Aja siapa Bang Indra? Enggak, biar aja aku bayar yang 2 itu, gitu loh untuk Nggak, itu Faru. nggak usah, nggak Tapi usah, yang nggak itu usah. ya, talas dengan bonus juga Kalau ya. Bang Indra nggak dibagi katanya, Bang Indra. Oh, boleh Bang Indra, Aku, boleh. Bang Indra di mana Bang Indra? Bang Indra nggak datang nanti, Lebaran. Bang Indra nggak datang Bang. umroh kan? Bang Indra. Udah pulang? Bang Indra lagi umroh ya? Udah pulang atau belum? Nggak tahu. Kalau Bang Indra mau, udahlah tambah 1. Bang Indra punya brownies. Nanti biar aja aku yang bayar, teman. Kan tadi udah usah. ditransfer aku dari langit, cie. Temen juga soalnya ada yang transfer. Temen juga ada yang transfer. Katanya Titipan dari katanya beliin itu Bunda Nora katanya. Ini uangnya, ya udah makasih. Iya, bener. Lah, Kau jangan bohong. bener, aman udah. Ya gini teman. Apa? Kalau sama itu Faruk 2 kayak aku punya brownies dengan talas, ya. Nanti yang 2 itu aku bayar, nggak apa-apa teman. Nggak usah. Cuma nanya aja, itu nggak. Soalnya beda. Takutnya kakak, beda. Soalnya kan yang kakak mau tuh asli Bogor, ini adanya di Bandung. Tapi sama Iya, aja Pak. sih sebetulnya. Tapi sama aja kan, gitu loh. Cuman beda warna. Di teater banyak kali tuh dijual. Iya, tapi beda warna. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, yang kayak gitu kan. Iya, rasanya sama. Cuman kalau di Bandung warnanya merah. Kalau yang di Bogor kan ungu gitu doang. Nah, gini. Yang di Bandung nih, warnanya gini. Gitu. Kalau yang banyak tuh, yang di Bandung kayak gini. Ya, yang warna-warni itu kan. Warna-warni. Iya, yang itu lah.
Oke lah, kalau kayak gitu, teman mau lanjut nonton film lagi, belum beres. Oke. Ya mute aja, pantun aja. Wah, mau turun. Oke, hati-hati teman. Baru nyampe. Ya, makasih banyak ya Bang teman. Baru nyampe tadi siang katanya. Maksudnya nyampe mana ini? Sampai di Mekah atau di Medan, Bang Indra? Balik Medan lah berarti. Oh, Bang Indra mau juga, Bang Indra. Kalau mau biar kita pesan sama teman, biar dibayar aja, biar saya bayar. Bang Indra mau? Kalau jadi ke puncak Kak, lebih bagus sekalian aja Kakak di puncak baliknya. Sal. Nanti nanti aku bawa insyaallah di ke Ambon 5. Itu dibagi-bagi ya. Pak Winata suka di ke Ambon? Iya, suka lah. Apalagi Bang Paru ya. Nah itu nanti dibagi di ke Ambon, Pak Winata. Kan orang Nanti itu aja yang bawa ya. Hah? Itu aja bawa di Ambon. Itu yang bawa di Ambon nanti ke apanya Ustaz Dio. Ke apartemennya. Iya. Bang Indra Jangan bawa ke hotel. Alhamdulillah. Aku nggak mungkin bawa ke acara itu lah, nggak enak kan? Bawa ke situ aja untuk dimakan-makan di situ katanya sebagian. Kalau gitu Kak, bawa ke kantor aja, Pak Desugi kan? Ya udah, bawa lah. Sisakan nanti satu kan untuk kawin atau bawa pulang. Iya, nanti tuh taruh di mobil aja. Iya, di mobil. Oh Ya iya, sama aku nggak usah. Masa mau aku bawa lagi ke tempatku? Ke Medan. Oh iya. kali lah jalannya. Panjang kali jalan-jalan dulu apanya gitu. Itu Bang Nanti Indra sama Nora. Kenapa? Bang Indra tuh baru nyampe katanya. Baru pulang. Baru nyampe tadi siang. Bang Indra di Medan. Nanti gini aja deh Bang Indra. Kalau jadi kalau nanti dari puncak, biar nanti kita beli lah untuk Bang Indra dibawa sama Ito Faru. Ya kan Ito? Bang Indra orang Medan bukan ah? Medan. Hah? Medan kan Bang Indra? Bukan orang Medan, beliau orang Kalimantan. Beliau orang Kalimantan. Naikkan aja Bang. Aku nggak moderator, nggak aku naikkan biar ngobrol. Nggak, takutnya sibuk dia. Aku Pak Indra Kurniawan, bukan orang Medan beliau. Iya, Indra Kurniawan. Kurniawan, satu lagi akunnya ada dua kan? Indra ini sama Indra Kurniawan. Ya Indra ini Bang Indra Kurniawan. Iya, sama. Sama kayak Bang Bintang pun banyak kali akun. Iya Bang Kobra. Sal, kok nggak kau aja aku Sal? Tega kali kau Sal. Kayak mana lah, aku juga di sini mepet-mepet. Diajak kemana kau, Kobra? Ikut lah, aku kemana aja. Kau di mana? Kau tinggal mana lah kami tahun tadi ujung kulon kau. Lucu kau. Dari tadi kita nimbrung kau nggak ngomong. Oh, saya ke belakang tadi. Aku sekarang lagi di Nusa Kambangan aku sekarang. Buset. Nggak serius kau di mana? Biar tahu kami. Di Padang. Memang bodak doho rojak doho. Mampus. Di Padang abang nyuruh aku ngajak. Sal, gimana diskusimu tadi malam itu Salam si Robert Sal? Sama Robert itu hasilnya kayak mana? Gak jelas dia bang, kena report aku bang. Gak ada narasi dia yang dijawab aku. Yang aku bilang itu di Yeremia 9:29 sampai 31 itu kan dikatakan roh di situ sebagai nabi. Nah, nabi itu pertanyaan aku, nabi itu utusan atau tidak? Kalau dikatakan dia utusan, kan Yesus utusan berarti nabi. Gak disinggung sama sekali. Objek, subjek, subjek, perumpamaan, vegetarian. Ya jadi kan gini tuh. Poin dari dia itu, pertanyaan dia itu, dia mau mengajak kau berpikir dengan cara berpikirnya dia. Iya, melalui pertanyaannya dia, ya
Apa bukti maha pengasihnya Allah itu ketika ketika objek di alam semesta ini belum ada, kan mengarah ke situ dia kan? Ketika Ke situ dia. ketika ciptaan ini tidak ada. Nah, dia mengkaitkan biar supaya Tritunggal itu ini nyatu. Tetapi di satu sisi dikatakan dia, aku tidak mengimani namanya 3 pembagian katanya. Makanya dibahas dia tuh objek, subjek, subjek. Gitu. Nah, sementara aku bilang, kan kita bahas tauhid. Dalam Islam itu, kalimat tauhid itu untuk mengesahkan Allah, tidak mempersekutukannya, yaitu syirik kan, begitu kan Bang? Nah, seharusnya dia bantah di situ, mengkonter aku tuh dengan kalimat Tritunggal dia, bukan dia yang bertanya, dia yang jawab berdasarkan dari buku dia sendiri. Dia yang catat, dia yang print bukunya, dia yang membahas, dia yang menjawab. Terus itu debat atau ini? Aku bilang apa ya? Kan aku bilang malam. Ya udah aku belajar aja lah sama bos kalian, aku bilang kayak gitu. Dia S2 katanya ya, S2 dia. S2 Geologi ya. Jadi yang taping di bawah katanya dia tuh S2, SD, SMP. Aku bilang aku S3, SD, SMP, SMA, berarti menang aku. Aku bilang. Oh, ngerti. 2 kali kami diskusi Bang. Dia bawa sama ini lagi Bang, di surah Al-Baqarah ayat 85. Dia bawa kitabnya di situ Bang. Yang salah Bang Faruk itu, yang salah itu apa namanya? Yang salah itu tulisannya. Apa dibilang tuh? Latinnya. Nah, sementara di bahasa Arabnya kan ta'lamun, di Latinnya itu bukan tak, tapi lah aku bilang ini kan buku-buku punyamu, yang nulis kamu, mungkin yang kamu tulis ini salah Latinnya lamun, tetapi di Arabnya itu benar ta'lamun. Enggak, ini salah loh katanya. Kamu lihat bahasa Arabnya bukan Latinnya bisa salah. Enggak, ini ngotot sampai ku cocok-cocok kan ya. Kau lihat ini di Al-Quran ini, seharusnya kau bantah itu berdasarkan daripada Al-Quran ini sama Al-Quran ini, sampai kubedakan lagi Bang. LA ini, Bible ini sama Bible ini, KJP sama Septuagint Septuagint sama terjemahan bahasa Batak itu berbeda semua, aku bilang. Nah, seharusnya ini yang kamu bantah begini, aku bilang. Habis itu nggak ngerti dia nih katanya, nggak ngerti dia nih, gitulah dia cara ininya konter ya. Sampai penonton dia sendiri aja kabur. Tadi malam kalau nggak salah Kristen sendiri naik ke tempat dia, pas aku di report, aku ganti akun katanya gini. Aku bukan bela sisal ya, kata gitu kan. Memang nggak nyambung kok, kata gitu. Langsung dibilang gini sama dia kan. Kalau kau memang bela ini, kau memang berpihak kepada sisal, kata dia gitu. Langsung diturunkan anak itu. Kan dia Kristen. Gitu. Si Faruk mencer sama Edis di YouTube. Dengar nih juga ya, buat kalian adik-adik Oten ya. Jangan kalian menghibur diri di bawah ya. Tengok di YouTube tuh siapa yang mencret. Terus yang kedua, kapan Edis berdiskusi sama Islam? Kapan apologet Kristen itu berdebat sama Islam? Kapan? Kalian Oten beserta apologet, kalian nggak pernah debat sama kami. Kalian debat sama Bibel kalian. Bibel kalian yang kalian lawan, bukan kami. Ayat Bibel kalian yang kami baca, kalian bantah. Berarti kalian bantah bukan kami, Bibel kalian. Iya kan? Oten langka cari yang nyambung. Iya. Bibel kalian musuh kalian. Contoh, ketika kalian katakan Yesus Tuhan, lalu Bible berkata Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus adalah utusan. Tenang. Kalian cerita lagi sama keluar kalian sama orang, Yesus Maha Kuasa. Bicara lagi Bible kalian, Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa berdasarkan diriku sendiri. Penghakimanku adil berdasarkan yang kudengar dari Bapa yang telah mengutus aku. Kenapa? Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen.
Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.